Apa jadinya kalau ada seorang anak nikah dengan ibu kandungnya sendiri? Dan hal gila ini ternyata dilakukan oleh seorang raja zolim yang bernama Namrud. Bagaimanakah kisahnya dan bagaimanakah kematian raja zolim ini? Untuk itu di video kali ini kita akan membahas ketika Raja Namrud menikahi ibu kandungnya sendiri. Dan sebelum kita lanjut ke kisahnya, alangkah baiknya apabila teman-teman simak terus video ini agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarikhul Islam yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Namrud, atau dengan nama lain yaitu Nimrod, adalah seorang raja zolim yang kisahnya ada di kitab suci agama-agama Samawi. Dia adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihissalam. Nasabnya adalah Namrud bin Kan'an, bin Kus, bin Ham, bin Nuh alaihissalam. Tapi ada juga riwayat lain yang mengatakan kalau Namrud bukan anak Kan'an, tapi anak dari Kus. Dan Namrud inilah orang yang pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai raja atas seluruh dunia. Bahkan dia juga waktu itu memaksa orang-orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Hal itu pun mendapat tantangan dari seorang nabi yang hidup sezaman dengannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di video kali ini kita hanya akan fokus mengisahkan Namrud dan ibunya Semiramis. Perilaku yang menyimpang sudah ada sejak zaman dahulu, seperti menyukai saudara sekandungnya sendiri, kemudian dinikahilah orang yang padahal mahramnya tersebut. Ini persis seperti binatang, dan hal tersebut ternyata terjadi pada Raja Namrud ini, teman-teman. Sejarah mencatatnya, Namrud menikah dengan ibu kandungnya sendiri yang bernama Semiramis. Namrud adalah seorang raja yang terkenal yang hidup sekitar tahun 2275 sampai 1942 sebelum Masehi. Dia menjadi raja di sebuah daerah yang dinamakan dengan Babilonia, dengan peradabannya yang terkenal bernama Mesopotamia kuno. Dan negara bekas pemerintahannya sekarang menjadi negara Irak. Ayah Namrud adalah Kus, yaitu cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan ibunya adalah Semiramis, atau dengan nama lain Samiram. Ibunya pada usia remaja telah menikah dengan ayahnya. Konon sehari setelah berhubungan intim dengan Semiramis, ayahnya ditakdirkan meninggal dunia. Oleh karena itu, saat Namrud lahir, dia tidak memiliki ayah. Ibunya terkenal sebagai wanita yang sangat cantik dan bijaksana. Maka setelah Namrud lahir, konon ibunya tidak pernah disentuh oleh manusia, dan Namrud dianggap sebagai anak yang suci. Nah, dan inilah yang menambah keyakinan Namrud bahwa dia adalah anak Tuhan. Kemudian, Namrud ini adalah orang yang paling pintar dan paling cerdas di zaman itu. Dia dianugerahi kepintaran dalam hal desain matematika dan ilmu perbintangan. Dialah orang yang saat itu menemukan seksagesimal yang membagi lingkaran menjadi 360 derajat. Kemudian dia jugalah yang menemukan kalau 1 derajat kepada 60 menit dan 1 menit dalam 60 detik. Selain itu, Namrud menetapkan bahwa 1 hari terbagi dalam 24 jam. Menurut Namrud, hari bermula pada waktu tengah malam dan bukannya pada waktu matahari terbenam seperti yang dipercayai oleh kaum sebelumnya. Di samping itu juga Namrud juga mahir mendesain struktur bangunan besar seperti jembatan, kuil, bangunan bertingkat, dan bendungan. Bukti bangunan yang telah dibangun Namrud salah satunya adalah pembinaan sistem saluran irigasi di lembah Tigris dan Euphrates. Namrud juga orang yang pertama yang menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar. Dan Namrud juga terkenal sebagai arsitek dari Menara Babel, yaitu menara pencakar langit pertama di dunia.
Nah, karena kemampuan yang luar biasanya itu, dia menjadi sombong dan takabur. Sayangnya, dengan segala penemuan yang menakjubkan itu, dia malah menggunakannya untuk menyesatkan rakyatnya. Antara lain, Namrud menggunakan ilmu falak atau ilmu tentang benda-benda langit untuk menciptakan berbagai sistem ramal nasib seperti horoskop dan meramal nasib palmistry. Tujuannya adalah bahwa manusia tidak perlu Tuhan, karena manusia mampu memprediksi dan mengubah nasibnya sendiri. Selain itu, Namrud juga membangun banyak bangunan megah dan berhala yang indah agar manusia kagum akan ciptaannya sendiri. Konon katanya, Menara Babel yang dibangun Namrud digunakan untuk para pendeta-pendeta memuji dan menyembah Namrud. Dan kenapa menara itu dibangun sangat tinggi? Karena untuk bisa mencapai kayangan. Ini juga persis seperti apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun membangun piramida yang sangat tinggi karena dia ingin melihat Tuhannya Nabi Musa dari atas sana. Dan mungkin Fir'aun juga terinspirasi dari Namrud. Menurut buku sejarah para nabi dan raja yang ditulis oleh Imam At-Tabari pada abad ke-9 Masehi, menara kebanggaan Namrud itu telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikisahkan sebelum Namrud dilahirkan saat itu hanya ada satu bahasa yang dipakai di sana, yaitu bahasa Suryani. Tapi Namrud memecahnya ke 72 bahasa yang berbeda. Akibatnya mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama yang lain, dan mereka juga tidak bisa membangun kembali menara tersebut. Namrud juga sangat menyukai ilmu sihir yang dia gunakan untuk mempengaruhi rakyatnya. Dan konon katanya, Namrud mempelajari ilmu sihir melalui dua malaikat, yakni Harut dan Marut yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu juga, Namrud memulai era yang baru, di mana manusia memandang rendah pada Tuhan yang padahal dari masa sebelumnya sampai ke Nabi Nuh. Orang-orang mengagumkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan di alam semesta. Rakyatnya saat itu tidak diperbolehkan melakukan kebaikan untuk Tuhan, karena baginya Tuhan yang gaib adalah lemah. Oleh karena itu, orang-orang yang ada di bawah Namrud bisa mengikuti apa saja yang hawa nafsunya mau, seperti berpesta, seks bebas, arak, dan segala kemungkaran yang lain. Karena itulah Namrud diberi gelar Dewa Anggur, karena dia mabuk dengan keduniaannya. Dia juga mengeklaim bahwa dirinya sebagai Tuhan. Karena sebagai seorang manusia, dia merasa lebih tahu tentang kelemahan manusia lain dibanding dengan Tuhan yang jauh terpisah dari makhluknya sendiri. Namrud menikahi ibu kandungnya sendiri. Selama hidupnya, Namrud banyak membangun kota-kota megah seperti Babel, Erek, Akkad, Asyur, dan Niniwe. Peninggalannya bisa dilihat di Mosul, Baghdad saat ini, dan ada sebuah gunung yang bernama Gunung Namrud yang terletak di Adiyaman, Turki. Disebutkan dalam sejarah bahwasanya Semiramis menikahi Kus, cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Saat itu Semiramis masih belia dan wajahnya sangat cantik dan pintar. Bahkan tak ada satupun di negeri itu yang lebih cantik daripada Semiramis ini. Tak lama setelah menikah, Kus wafat dan Namrud lahir tanpa kehadiran seorang ayah. Tapi menurut pengakuan Semiramis, dia melahirkan Namrud tanpa ayah dan menganggap dirinya suci tanpa pernah disentuh pria. Sehingga menganggap Namrud adalah anak yang suci yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering cemburu ketika gadis-gadis mendekati anaknya itu, karena dia tidak mau Namrud dimiliki oleh wanita lain. Dia pun menikah dengan anak kandungnya sendiri. Namrud yang suci dan dianggap sebagai Tuhan itu kemudian disalib dan ditempatkan dalam sebuah gua bersama domba. 3 hari kemudian, batu yang menutup mulut gua itu terguling dan terlihat pintu masuk ke dalam gua terbuka.
Dikatakan bahwa ketika itu jasad Namrud telah menghilang. Tak ada apapun di dalam gua tersebut. Setelah kematian Namrud, saat itu mereka menganggap bahwa Namrud sebagai dewa. Mereka menamainya dengan Osiris, Isis, dan Horus. Jadi artinya mereka memiliki 3 dewa atau 3 Tuhan yang mereka sembah sebagai bentuk dewa yang dipuja oleh orang-orang setelahnya. Orang-orang Babilonia kemudian mengadakan upacara musim semi untuk memperingati kematian dan kebangkitan Namrud. Setelah 3 hari kematian Namrud, mereka menawarkan roti bertuliskan lambang salib Surya. Semiramis, ibunya sekaligus istrinya, menyebarkan ajaran bahwa roh Namrud tetap akan hidup selamanya. Untuk memperingatinya, sebuah pohon evergreen atau cemara ditafsirkan sebagai bukti kehidupan baru bagi Namrud. Kemudian untuk mengenang hari kelahirannya, Namrud akan hadir di pohon cemara itu dan meninggalkan bingkisan yang digantungkan di ranting-rantingnya. Para penganut agama pagan kuno menamai pohon itu sebagai Mistitoi. Pohon cemara adalah lambang kesuburan penting untuk upacara. Peradaban kuno percaya bahwa dengan mendekorasi rumah dan kuil dengan tanaman hijau seperti holly, ivy, dan Mistitoi dapat membantu membawa cahaya matahari yang berkurang di akhir tahun. Tanaman Mistitoi adalah tanaman yang paling sakral untuk orang-orang pengikut Druid. Nah, Druid ini adalah anggota kelas pendeta berpangkat tinggi dalam budaya Celtic kuno. Lalu kebiasaan berciuman di bawah Mistitoi berasal dari gagasan kuno bahwa Mistitoi adalah alat kelamin kayu oak. Jadi, diyakini bahwa pelukan di bawah buah yang berkilauan pasti menjamin pembuahan atau kehamilan dari pasangannya. Selama berabad-abad, tradisi ini digunakan untuk merayakan pertengahan Saturnalia. Ajaran agama Babilonia yang diajarkan Namrud dan Semiramis terdiri dari 3 elemen, yaitu api, ular, dan matahari. Para pengikutnya diharuskan fokus ke matahari, karena matahari merupakan bagian penting dan sebagian besar dari mereka menyembah matahari dengan harapan mendapatkan cahaya yang berujung pada kesejahteraan. Jika mendengar kisah agama Babil dari Namrud ini, mungkin sebagian dari kita akan teringat dengan ajaran agama Kristen, karena hampir sebagian ajaran atau cara-caranya mirip. Hanya saja berbeda nama dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Akhir hayat Namrud. Suatu hari, Namrud pernah melakukan eksperimen bodoh, yaitu dia mau mencoba membunuh Tuhan supaya dia menjadi satu-satunya Tuhan yang berkuasa di alam semesta. Dia pun melepaskan anak panahnya ke langit. Kemudian anak panah itu pun jatuh yang ujung anak panahnya terdapat lumuran darah. Nah, saat itulah dia merasa berhasil membunuh Tuhan. Kalau kita mendengar kisah ini, kisahnya hampir sama dengan Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman, yang mencoba akan membunuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan anak-anak panah mereka ke langit. Ya, mungkin saja Ya'juj dan Ma'juj ini terinspirasi dari Namrud, teman-teman. Padahal, untuk kita yang berakal, itu adalah suatu tindakan kebodohan. Dan mungkin saja Namrud tahu kalau tindakan yang ia lakukan adalah kebodohan. Namrud hanya berusaha meyakini orang-orang bahwa di atas sana sudah tidak ada lagi Tuhan yang harus mereka sembah. Tapi ternyata saat itu beberapa orang yang tidak yakin kalau Tuhan benar-benar sudah mati dibunuh oleh Namrud. Akhirnya Namrud pun melakukan percobaannya yang kedua. Pada suatu hari, dia mengumpulkan seluruh bala tentaranya di suatu tempat. Kemudian dengan aba-abanya mereka semua serempak melakukan gerakan menyerang. Nah, bukannya berhasil membunuh Tuhan, malahan waktu itu datang segerombolan nyamuk yang menyerang mereka. Ribuan nyamuk itu menggigit dan menggerumuni bala tentara Namrud, hingga tentaranya banyak yang mati saat itu. Dan ada seekor nyamuk yang berhasil masuk ke dalam kepala Namrud melalui salah satu lubang di tubuhnya. Dan dengan peristiwa itu, Namrud menjadi sakit.
kepalanya selalu pusing, dan karena suara nyamuk itu terdengar di dalam kepalanya, dia mengalami kegelisahan berkepanjangan. Nah, Namrud pun memukul kepalanya berkali-kali. Setelah dipukul, rasa sakit kepalanya pun hilang. Tapi tak berapa lama dari itu, rasa sakitnya timbul lagi. Lalu pada suatu hari, Namrud meminta seseorang untuk memukul kepalanya kuat-kuat. Dia berharap kalau kepalanya dipukul dengan kuat, maka nyamuk yang bersarang di kepalanya akan mati. Tapi setelah dipukul, bukannya nyamuk itu mati, malahan Namrud yang mati, teman-teman. Konyol sekali, teman-teman. Orang sepintar itu dan orang sehebat Namrud mati cuma karena seekor nyamuk. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah ketika Raja Namrud menikahi ibu kandungnya sendiri. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.